Halo, saya Septiani Kiki, NIM 1904541. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan untuk memenuhi UAS dasar-dasar ilmu pendidikan. Ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan, itu membahas yang pertama pengertian teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, yang ketiga manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, dan yang terakhir pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning. Kita masuk yang pembahasan pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah istilah yang relatif baru dalam wacana komunikasi atau seperangkat sumber daya dan peralatan teknologi yang digunakan untuk mengkomunikasikan, menciptakan, mendimensikan, menyimpan, dan mengelola informasi. Peralatan teknologi yang dimaksud antara lain komputer, internet, teknologi penyiaran atau radio dan televisi, dan telepon. Aktivitas kependidikan pada dasarnya adalah aktivitas komunikasi multidimensi dan multimedia yang melibatkan berbagai sumber belajar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan juga melibatkan banyak aktor seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan para pemangku kepentingan pendidikan, terutama para orang tua atau wali, para lulusan, para pengguna lulusan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan tokoh. Selanjutnya pembahasan kedua, yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. TIK sangat berperan atau TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Selanjutnya pembahasan ketiga, manfaat teknologi dan informasi dalam pendidikan. Ada 5 manfaat yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan. Yang pertama, mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Ada juga manfaat-manfaat penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar. Teknologi bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka kepada para siswa. Dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar, tentunya guru bisa menyampaikan materi dengan sangat mudah dan efektif.
Guru yang mengajar dengan menggunakan teknologi biasanya akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, teknologi memicu kreativitas guru. Teknologi bisa menciptakan daya kreativitas guru. Mereka bisa lebih kreatif dalam menciptakan metode dalam mengajar. Dengan adanya teknologi, mereka akan terpacu untuk berkreasi karena teknologi hanyalah sebuah alat yang memerlukan seseorang untuk mengoperasikannya. Tanpa guru, teknologi tidak bisa berdampak secara maksimal dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, teknologi membantu siswa belajar. Pengimplementasian teknologi dalam proses belajar mengajar akan membuat siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran. Jika siswa sudah tertarik dengan apa yang guru akan ajarkan, maka tidak perlu lagi bagi mereka untuk meminta siswanya serius dalam belajar. Siswa akan lebih aktif dan tidak akan merasakan kebosanan akibat belajar. Yang keempat, teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasyikkan. Dengan adanya teknologi, guru bisa menciptakan atmosfer belajar yang menarik. Hal ini sangat bagus untuk memicu daya paham para murid agar mereka cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, para murid juga tidak akan cepat merasa bosan. Pembahasan yang terakhir, pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning. E-learning atau pembelajaran elektronik merupakan salah satu bentuk dari aplikasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan pembelajaran. E-learning atau electronic learning merupakan pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Media komputer yang dimaksud di sini lebih berorientasi pada penggunaan teknologi komputer dan internet. Dengan e-learning, pembelajaran akan lebih menarik karena tampilan di layarnya bisa dibuat variatif yang menarik. Pembelajaran ini dapat juga disebut pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh perguruan tinggi dan biasanya perusahaan konsultan yang bergerak di bidang penyedia jasa e-learning untuk umum. Manfaat e-learning yang pertama itu pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan. Belajar di kelas terkadang bisa membosankan dan membuat siswa stres sehingga materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar menjadi tidak efektif. Tetapi melalui e-learning, proses belajar menjadi lebih fleksibel dan nyaman sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Siswa dapat mengakses materi e-learningnya kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai jenis gadget yang mereka miliki. Mereka dapat mengulang materi apapun sesuka hati jika mereka belum benar-benar memahaminya. Siswa juga dapat memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, pendekatan yang lebih personal ke setiap siswa. Kita semua tahu bahwa sulit bagi seorang pengajar untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa, apalagi ketika ada banyak. Pembahasan selanjutnya itu konsep TIK berdasarkan problem solving terhadap situasi di sekolah saat ini. TIK merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi. TIK meningkatkan mutu pelajaran, pembelajaran, dan manajemen di sekolah dan sehingga membantu meningkatkan standar. Saat ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuannya, TIK mampu memberikan solusi dan layanan baru untuk meningkatkan pengetahuan. Penggunaan TIK dalam pendidikan telah meningkatkan minat peserta didik. Meskipun alat TIK semakin populer, banyak guru masih memiliki tantangan untuk mengintegrasikan alat TIK dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tingkat anak TK saja sudah bisa menggunakan internet. TIK tidak hanya dengan bisa internet dikatakan sudah memahami TIK, tapi ada kaidah-kaidah teknologinya yang harus dipelajari dalam penerapannya, dan ini tidak bisa dan akan sulit kalau dipelajari sendiri. Siswa setingkat SD juga sudah dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan perangkat TIK. Untuk jenjang SMP dan SMA, TIK hanya bagian dari mata pelajaran muatan lokal atau keterampilan. TIK diterapkan di sekolah berganti nama menjadi informatika yang akan diajarkan pada jenjang SMP dengan waktu 2 jam pelajaran per pekan, dan untuk SMA akan dimasukkan pilihan dengan porsi hingga 3 jam per pekan. Siswa tingkat SD, SMP maupun SMA sudah dapat belajar menggunakan perangkat TIK. Pembelajaran TIK di sekolah tentunya diajar. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan primer manusia.
Bahkan teknologi sudah digunakan di semua segi kehidupan manusia seperti di dalam bidang pengobatan, komunikasi, militer, transportasi, dan pendidikan. Dari berbagai bidang tersebut, pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas. Yang terjadi di lapangan adalah teknologi lebih banyak dimanfaatkan di dalam bidang hiburan. Pemanfaatan ini malah akan menimbulkan banyak masalah-masalah seperti penyalahgunaan teknologi dan membahayakan bagi kesehatan. Padahal jika diimplementasikan di dalam dunia pendidikan, teknologi bisa membantu dan mempercepat tujuan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya tentang peran dan pemanfaatan TK dalam pendidikan. Semoga ini dapat membantu antar generasi. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye.